estimasi kebutuhan energi itu bisa menggunakan berbagai macam rumus. Jadi ada banyak sekali rumus-rumus yang bisa digunakan. Beberapa saya tuliskan di sini. Yang pertama, ada rumus Harris-Benedict. Jadi rumus ini rumus yang cukup kuno, banyak digunakan di sekitar tahun 1900-an. Tetapi kekurangan dari rumus ini adalah overestimate untuk orang-orang dengan berat badan normal atau orang-orang dengan obesitas. Rumus Harris-Benedict ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit atau yang luka parah, bahkan luka bakar, biasanya menggunakan Harris-Benedict. Kedua, ada rumus yang namanya Mifflin-Sinjor. Rumus ini lebih akurat daripada Harris-Benedict, tetapi juga masih kurang akurat. Jadi biasanya masih lebih overestimate. Gitu. Nah, oleh karena itu, kedua rumus ini sih sudah tidak terlalu direkomendasikan lagi. Jadi kayak sudah kuno gitu ya. Sehingga ada rumus lain yang lebih dianjurkan. Rumus itu akan ada di slide berikutnya. Baik, selain menggunakan rumus-rumus, kebutuhan energi itu juga bisa dilihat dari kebiasaan makan seseorang. Meskipun kebiasaan makan seseorang itu belum tentu adalah jumlah yang tepat yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas seseorang. Bahkan banyak orang yang struggle atau berjuang untuk menurunkan berat badan karena overweight misalnya, atau ada yang juga berjuang memperbanyak asupan makan karena dia kurus sekali. Sehingga kadang asupan makan seseorang itu tidak menggambarkan kebutuhan energi seseorang. Ya, tapi asupan makanan itu bisa diperkirakan energi dan zat gizinya melalui cara-cara seperti diet record atau self-reported berupa bisa self-recorded, yaitu diet record, artinya kita merekam atau mencatat sendiri asupan sehari-hari, atau bisa juga melalui wawancara. Ada metode yang namanya 24-hour recalls. Nah, metode ini akan kalian pelajari di pertemuan ketiga dan keempat, ya. Kita lihat sekarang rumus yang dianjurkan untuk digunakan saat kita mau menghitung kebutuhan energi dan zat gizi individu per harinya. Jadi ada yang namanya rumus Institute of Medicine. Ini itu adalah rumus yang dibuat dari organisasi gizi di Kanada. Rumusnya itu sangat lengkap, bisa memperkirakan EER atau Estimated Energy Requirement dari laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi, orang dewasa, bahkan juga wanita hamil dan menyusui. Jadi dari rumus ini bisa didapatkan besaran kebutuhan energi sehari-hari. Rumus-rumus ini disusun dari survei yang mengukur rata-rata asupan makan sehari untuk kelompok orang tertentu, misalnya yang laki-laki, perempuan, atau wanita hamil, wanita menyusui. Selain itu rumus ini juga disusun dengan metode yang digunakan di penelitian-penelitian dengan double leveled water, golden standard untuk mengukur kebutuhan energi. Oleh karena itu, untuk saat ini rumus yang paling direkomendasikan saat kalian mau mengukur kebutuhan energi seseorang adalah rumus IOM. Oke, saya mau menjelaskan atau
nekankan ke kalian bahwa kebutuhan energi atau pengeluaran energi itu berbeda dengan asupan energi ya. Kalau kebutuhan energi itu adalah energi yang diperlukan atau dikeluarkan seseorang sehari-harinya. Jadi kebutuhan energi itu berdasarkan pengeluaran energi dilihat dari faktor usia, berat badan, tinggi badan, atau aktivitas fisik. Sedangkan asupan energi itu adalah jumlah energi yang didapatkan dari makanan. Ya, jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Baik. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Tentu kalau di slide nggak kelihatan, kecil. Oleh karena itu, saya ingin kalian membaca dokumen yang sudah saya unggah di Cyber. Ya, reading itu adalah salah satu chapter dari buku Krauss, karangan Mahan tahun 2017. Kalian bisa mendapatkan rumus-rumusnya di sana. Oke, tapi beberapa sudah saya rangkum, saya catat ulang di slide ini. Berhubung ada monitor dengan gambar saya, jadi itu ada yang tertutup ya. Kalian nanti bisa lihat di dokumen modul yang sudah saya unggah di Cyber juga. Jadi rumus-rumus kebutuhan energi untuk anak-anak, bahkan yang status gizi normal dan overweight itu berbeda. Dan ini adalah kebutuhan energi untuk orang dewasa. Ini untuk status gizi normal, yang ini untuk status gizi overweight dan obes. Jadi rumusnya sangat berbeda, sehingga kalian harus sesuaikan dengan kondisi seseorang, kondisi individu. Saya ambil contoh, misalnya saya punya keponakan cewek, umurnya 10 tahun. Kalau saya mau mengukur kebutuhan energi dia, maka saya harus mencari rumus energi untuk anak-anak karena usia 10 tahun. Kalian yang sudah ambil mata kuliah gizi daur kehidupan, tahu ya kelompok usia bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dan dewasa, dan lansia. Berdasarkan kelompok usianya. Oke. Jadi 10 tahun itu adalah kelompok anak-anak dan perempuan. Jadi saya langsung lihat ke rumus yang ini. Di rumus ini, saya butuh nilai beberapa variabel. Yang pertama, usianya. Yang kedua, physical activity-nya. Berarti level tingkat aktivitasnya. Yang ketiga, berat badannya dalam kilogram. Yang keempat, tinggi badannya dalam meter. 4 hal ini saya perlu angka nilainya, lalu bisa masuk ke rumus, dilakukan perhitungan, ditemukan estimasi kebutuhan energi dia. Nah, di rumus ini kalian ingat matematika ya, jadi kalau yang di dalam kurung ini berarti harus dihitung terlebih dahulu. Dan kalau di dalam kurung ada kali dan plus, berarti yang dihitung terlebih dahulu yang perkalian, baru dijumlah. Setelah itu yang dalam kurung ini dikali dengan nilai PA, baru masing-masing dijumlah dan dikurangi. Oke, nah untuk menentukan PA atau level aktivitas fisik, saya bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian lihat di textbook juga itu sudah ada rinciannya ya. Saat aktivitas keponakan saya ini sedentary, misalnya sedentary itu artinya tidak banyak bergerak. Dalam sehari bisa duduk itu berjam-jam. Aktivitasnya hanya duduk, jalan kaki biasa, nonton, bekerja di depan laptop, tidak banyak aktivitas fisik, itu namanya sedentary. Maka angkanya 1. Low active itu contohnya kalau kita membersihkan kamar atau kita berjalan dari rumah ke sekolah misalnya, tapi kalau sekolahnya deket ya, misalnya jalan kaki. Atau ya
gerak-gerak biasa. Oke, itu namanya low active. Kalau aktif itu berarti paling tidak ada olahraga dalam seminggu. Itu secara khusus olahraga. Sedangkan very active itu juga dalam seminggu ada olahraga tapi lebih intens. Dan very active ini biasanya digunakan untuk para atlet karena kan mereka dalam sehari itu bisa berolahraga berjam-jam. Dan dalam seminggu bisa jadi hampir setiap hari. Itu sekitar 5-6 hari. Jadi gitu ya. Oleh karena itu, saat kita mau mengukur atau memperkirakan kebutuhan energi seseorang, kita juga harus tahu tingkat aktivitasnya. Dengan demikian, hasil estimasinya lebih akurat dibandingkan kita hanya mempertimbangkan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan. Oke. Nah, tapi supaya nggak salah rumus, saya harus tahu status gizi si anak ini. Karena kalau ternyata status gizinya overweight, saya tidak bisa pakai rumus yang tadi. Saya harus pakai rumus yang ini. Dengan menginputkan berat badan dan tinggi badan aktualnya, yang sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi nanti ada latihan soal juga, supaya kalian terbiasa. Yang terakhir adalah mengukur atau menghitung energi yang ada di dalam makanan. Jadi di ilmu gizi itu selain kalian perlu bisa memperkirakan kebutuhan energi seseorang, saat kita mengumpulkan data asupan makan seseorang, kita harus bisa menerjemahkannya ke berapa energi yang diasup oleh orang tersebut. Cara pengukurannya pertama bisa menggunakan alat yang namanya bom kalorimeter. Ini adalah gold standard, tapi sulit dan mahal. Sehingga kita juga bisa menggunakan estimasi. Nah, estimasinya ini menggunakan database. Kalau di Indonesia ada yang namanya panganku.org, data komposisi bahan makanan. Jadi dari bahan makanan yang diasup oleh seseorang, kita bisa mengukur berapa energinya, berapa makronutriennya dan mikronutriennya, lalu dijumlahkan dari seluruh bahan makanan yang diasup dalam sehari. Dan ini menggunakan perkiraan energi dari tiap makronutrien. Jadi untuk makronutrien karbohidrat dan protein, per gramnya itu menghasilkan 4 kilokalori energi. Untuk lemak, 9 kilokalori energi per gramnya. Alkohol, 7 kilokalori energi per gramnya. Sedangkan untuk serat, meskipun dia juga karbohidrat, tapi serat itu tidak bisa dicerna secara kimiawi, secara enzimatik di tubuh, sehingga tidak bisa dipecah-pecah menjadi glukosa dan tidak menghasilkan energi. Ya, jadi energi yang dihasilkan oleh serat bisa disamakan dengan 0 kilokalori per gramnya. Gitu. Nah, nanti kita juga akan latihan cara memperkirakan energi dari makanan sehari di pertemuan berikutnya. Demikian materi mengenai pengukuran kebutuhan energi. Semoga bermanfaat, semoga cukup jelas. Silahkan gunakan forum kalau mau bertanya. Terima kasih.